Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BR Programs. Jadi ini video pertama dari channel BR Programs. Jadi di video pertama ini sesuai thumbnail dan judul ya, sesuai thumbnail saya akan membahas tentang apa itu DDoS attack, struktur dari DDoS attack dan ya kode dari DDoS attack itu. Oke, yang pertama, apa itu DDoS? Distributed Denial of Service or DDoS adalah sebuah serangan yang bekerja dengan membanjiri jaringan internet gitu, melalui sistem, server, dan jaringan. Ya singkatnya DDoS itu menghambat jaringan internet gitu. Jadi DDoS ini ada beberapa kategori. Jadi DDoS yang saya akan bahas kali ini adalah DDoS yang berkategori traffic flooding. Apa itu DDoS traffic flooding? Jadi DDoS traffic flooding adalah saluran jaringan internet akan kita hambat dengan data ya, dengan data atau byte yang nantinya kita kirim, atau kita sumbatkan ke lalu lintas jaringan internet tersebut. Nah, yang kedua, untuk struktur dari DDoS attack itu yang pertama adalah kita memasukkan modul soket pada kode kita, memasukkan modul soket yang nantinya soket itu akan mengarahkan kita agar byte itu akan dikirimkan kemana gitu. Jadi soket itu ada ini ya, ada macam-macamnya ya. Nanti, nah yang kedua itu ada modul random. Modul random itu nantinya akan kita jadikan byte, yang byte itu nantinya akan kita sumbatkan ke lalu lintas jaringan internet itu. Jadi ya pokoknya nanti bakal kita bahas di codingnya lah ya. Nah selanjutnya ada port. Port itu adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk berhubungan dengan perangkat lain, dengan komputer lain gitu. Jadi nantinya port itu adalah kesempatan mengirim byte-nya itu. Jadi semakin banyak kesempatan, semakin banyak portnya, maka byte-nya akan semakin banyak terkirim juga. Nah selanjutnya nanti di dalam tools atau struktur DDoS attack tersebut nanti akan kita adakan konsep pengulangan agar nanti mengirim byte-nya ke jalur internet itu bisa berulang-ulang mengirimnya. Dan nanti akan dibatasi, pengirimannya akan dibatasi dengan sock_diagram ya, yang berada di modul soket. Nah jadi itulah struktur dari DDoS attack tersebut. Nah kita langsung saja masuk ke tahap codingnya. Oke semuanya, jadi kita langsung masuk ke tahap codingnya saja. Jadi di sini saya masih menggunakan smartphone karena PC saya tidak mendukung masalah record ini. Saya jadi ada di text editor smartphone ya. Saya ada di text editor smartphone, yaitu Akode Editor. Kalian bisa download. Ini tempat terbaik untuk coding di HP. Nah, yang pertama kalian mengimport modul-modulnya dulu. Ya, mengimport modul-modulnya. Di sini kita import yang penting-penting saja ya. Yang pertama import sys dulu. Import system. Import sys. Yang kedua import socket. Yang ketiga import random. Nah oke. Nah selanjutnya ketika setelah kalian mengimport ini, kalian langsung saja buat variabel ya. Buat variabel yang nantinya akan dikirim yang nantinya akan diproses lagi. Sama dengan socket. Nah, saya belum menjelaskan nih, soket ini gunanya buat apa dan apa sih artinya gitu. Jadi soket ini adalah titik titik di dalam jalur internet gitu, yang nantinya akan memisah jalur-jalur, nantinya akan Nah, untuk di sini saya bakal kasih gambarannya aja ya. Jadi soket itu apa? Soket itu adalah titik dari sebuah jalur internet.
Sini adalah perangkat kita, dan di sini adalah target kita. Ini adalah di tengah-tengah ini ada jalur ya. Di tengah-tengah ini ada jalur. Nah, di sini adalah soket. Ini adalah soket. S. Ini adalah soket. Nah, di dalam soket ini nantinya akan ada yang memisahkan jalur. Ada yang lewat IP address, IP, ya, ada yang lewat IP address. Nah, memisahkannya gimana? Dengan cara memasukkan soket.soket soket.af_inet. Nah, af_inet ini adalah pemisah gitu. Byte yang nantinya akan kita kirim itu bakal menyumbat jalur apa, bakal menyumbat jalur internet yang mana gitu. Ada yang lewat IP address, ada yang lewat server website, terus banyak lah pokoknya, ada yang lain-lain lah gitu. Nah, di sini ada berbagai macam jalur yang telah dipisahkan oleh af_inet ya. Ini ada berbagai macam jalur ya. Nah, di sini adalah jaringan internet yang nantinya jaringan internet ini akan mengalir lewat ya jalur internet sini. Akan mengalir lewat jalur internet. Nah, ada sebuah byte yang bakal kita buat ya. Tapi sebelum itu kita buat dulu pembatas pengiriman ya, agar mengirimnya tidak terlalu berlebihan karena bisa merusak jaringan internet kita juga. Nah, di sini kita bikin variabel byte sama dengan random._urandom. Nah, untuk angka yang bakal dimasukkan di sini itu bebas ya, tergantung. Nah, pokoknya angka yang dimasukkan di sini itu adalah tergantung dari besar byte-nya kalian mau berapa. Semakin besar byte-nya maka menghambatnya semakin besar, tapi durasinya semakin kecil. Durasi mengirimnya maka semakin kecil gitu. Nah, kalau saya sih 2000 aja ya. Byte-nya 2000 aja, 2000 bit atau sekitar 2 MB, menghambat 2 MB. Oke, byte ini nantinya yang akan menyumbat, byte inilah yang akan menyumbat ya. Byte inilah yang akan menyumbat jaringan internetnya, jalur internetnya. Nah, byte ini akan dikirimkan lewat sini ya. Nih. Nah, diarahkan oleh af_inet ini ke tengah sini. Ke tengah sini. Lalu byte ini akan berkumpul di satu titik yang nantinya akan menghalangi jaringan internetnya. Yang akan menghalangi jaringan internetnya. Jadi ada jaringan internet yang pengen masuk ya. Ada jaringan internet yang pengen masuk tapi malah kehambat. Nah, itu gara-gara byte. Itu semua gara-gara byte. Nah, untuk selanjutnya kita ngapain? Nah, kita langsung saja bikin variabel input data ya. Kita langsung masukin variabel input data. Sini kita masukin teksnya dulu biar semakin indah. Ini ada untuk port. Input data untuk port ya. Masukkan teks. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya di sini kita langsung saja buat perulangan ya. Kita di sini langsung saja buat perulangan, yaitu dengan cara yang pertama send sama dengan 0. Agar send ini nantinya akan dimulai dari 0 ya. While true ini nanti ketika sudah habis berulangnya berapa kali nih, misalnya mengirimnya 100.000 kali, ketika sudah 100.000 maka akan berulang lagi.
Jika sudah 100.000, maka akan berulang lagi dan mencapai 100.000 lagi. Itu gunanya while true ini. Ya. Di sini kalian masukkan nama variabel yang sudah kalian buat, yaitu ini ya. Nama variabel yang sudah kalian buat yaitu ini sock.send to. Yang artinya nantinya akan send ya, kalian kirim byte. Jangan lupa tambah tanda koma di sini untuk memisahkan IP, port. Saya di sini rada ribet ya karena ngodingnya di HP nih. Selanjutnya kalian langsung buat ini aja, sama dengan send +1. Ini untuk pengirimannya biar lebih rapi ya. Port sama dengan port +1. Nah, nanti bakal saya bikin teks yang berulang yang sampai banyak banget. Di sini kalian langsung print saja. Print send %s. Nah ini nih makanya kenapa nggak pakai print ini, kenapa nggak pakai tanda kurung, karena ini saya pakainya Python 2 bukan Python 3. Nah di Python 3 saya masih belajar ya, masih sintaksnya masih belajar. Paket to throw port %s lagi. Maaf ya, di sini kalian tambahkan %s lagi, %s. Nah, ini gunanya buat apa nih %s ini? Nah, %s ini nantinya akan disambungkan oleh persen yang ada di ujung tanda kutip ini nih. Nah, ini nantinya akan disambungkan ke dalam tanda kurung ini sesuai dengan urutannya ya. Di sini di %s ini kita kasih send, IP, port. Nah, kalau kalian mau ngikutin silakan ikutin aja ya. Terus kalian bikin pengkondisian if dan else. Nah, di sini kalian tentukan kalian mau ngirim berapa kali. If port sama dengan misalnya 50.000 kali. Nah, di sini bebas dah, terserah kalian. Di sini bebas, terserah kalian mau ratusan ribu, mau 200.000, udah amat ya. If port sama dengan 500.000, port +1. Oke. Di sini kita cek dulu sintaksnya, takut ada yang salah. Sock sama dengan socket.socket. Nah, ini nih. Socket.if_init seperti yang saya bilang tadi, ini socket.if_init ini gunanya buat mengarahkan byte ini nantinya akan menyumbatkan kemana gitu. Dan saya tidak menjelaskan tadi socket._diagram ini gunanya buat apa. Sock_diagram ini gunanya untuk membatasi pengiriman byte-nya, karena semakin banyak pengiriman maka jaringan internet kita juga yang semakin rusak gitu. Jika semakin banyak pengiriman kepada target maka jaringan internet kita juga yang rusak. Jadinya kita tambahkan sock_diagram di sini. Nah, byte sama dengan random._random. Nah, byte ini adalah objek yang nantinya akan menyumbatkan jaringan internetnya gitu. Jika semakin besar byte itu, maka akan semakin besar pula disumbatkan. Nah, di sini ada variabel IP untuk menentukan IP itu ya. Terus ada port. Nah, di sini pengulangannya sudah benar ya. Langsung saja kita save. Dan kita jalankan. Python 2. Kalian masuk dulu ke filenya ya, ke folder tempat kalian nge-save. ddos.py. Nah, targetnya sudah masukin di sini. Nah, untuk target itu sendiri saya bakal nyari lewat netstate aja. Nah, netstate ini nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Untuk IP-nya saya dapatkan dari netstate saja. Ini IP random nih, saya nggak tahu ini punya siapa ya. Ini saya langsung masukkan saja ya. Maaf tadi ada yang mengganggu. Nanti saya cut aja. Nah, saya nggak tahu ini IP siapa.
Nanti saya bakal jelaskan di video selanjutnya netstate, apa itu netstate ya. Nah, untuk di sini langsung saja kalian tekan enter. Nah, untuk pembuktiannya sebentar ya. Sebentar, saya lupa. Untuk pembuktiannya bahwa DDoS itu berhasil, kita harus membuat ping dulu ya. Membuat ini dulu. Nah, ini. Waduh, ini pingnya rata-rata kira-kira seratusan MB ya. Seratusan MB, seratusan MS. Nah, ini kira-kira ya ratusan lah, 100 ms gitu. Nah, ini udah menurun ms-nya. Sini kita langsung masukkan saja IP yang tadi. Nah, ini udah normal ya, udah normal ininya. Dan nanti ketika kita masukkan ya, kita serang, itu maka akan semakin naik ms-nya. Ini bisa kita lihat mungkin. Nah, itu akan semakin naik. Nah, di sini saya ya. Ini bisa sampai 540. Ini sampai 545 ms tuh. Bisa kalian lihat sendiri ya. 702 ms, 652 ms. Itu gede banget ya. Yang tadinya normalnya itu kira-kira 130, 60 ya. Ini jadi 500 gitu. Nah, di sini saya berhentikan saja. Karena semakin banyak saya mengirim, maka jaringan internet saya yang semakin rusak. Oke, teman-teman semua, jadi itu saja tentang DDoS untuk video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk di video berikutnya saya akan membahas tentang pokoknya tentang yang bertentangan tentang jaringan lah ya. Seperti netstate tadi ya. Kita netstate tadi belum kita jelasin, nanti akan kita jelaskan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.